Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmawadi. NIM saya 2402057. Dosen pengampu saya Ibu Salmiati M. PD, PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini saya akan membahas laporan praktikum pengantar ekologi tanaman yang berjudul Kompetisi Intraspesifik dan Interspesifik pada Tumbuhan. Pendahuluan. Tumbuhan berinteraksi, baik sejenis intraspesifik maupun berbeda jenis interspesifik, melalui kompetisi atas sumber daya seperti hara, cahaya, CO, dan ruang tumbuh. Praktikum ini meneliti kompetisi antara jagung dan kacang hijau yang dipengaruhi oleh kecepatan perkecambahan, jumlah individu berat tanaman, dan siklus hidup. Kompetisi kuat terjadi pada spesies sejenis dan memengaruhi pertumbuhan tanaman. Kompetisi pada tumbuhan terjadi ketika sumber daya seperti nutrisi, air, dan cahaya terbatas. Kompetisi intraspesifik terjadi antar individu dalam spesies yang sama. Sementara kompetisi interspesifik melibatkan spesies yang berbeda. Kedua jenis kompetisi ini memengaruhi pertumbuhan dan distribusi tumbuhan di habitatnya Bagong dan Ang. Tahun 2006. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh kompetisi intraspesifik dan interspesifik terhadap pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai. Alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah polybag, sekop, penggaris, luxmeter, soil tester, termometer, timbangan, gunting, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tanah gembur, biji jagung, biji kacang hijau, dan air keran untuk menyiram. Untuk cara kerjanya dapat kita baca pada teks ini. Video pelaksanaannya. Data dari hasil pengamatannya. Berdasarkan pada data hasil pengamatan, menunjukkan pada minggu ke-1, semua polybag menanam kacang hijau dengan tinggi rata-rata berbeda. Terdapat variasi pengukuran pada polybag nomor 4, di mana terdapat 4 data tinggi 5,7 cm, 4,9 cm, 4,7 cm, 7,2 cm. Kemungkinan pengukuran lebih dari satu tanaman dalam satu polybag. Polybag nomor 5 menunjukkan pertumbuhan terbesar, yaitu 41 cm. Tetapi juga ada data 7,4 cm untuk tanaman lain dalam polybag yang sama. Minggu kedua, polybag 1 dan 2 memiliki tinggi 5 cm. Polybag 3 memiliki 2 data tinggi 7,2 cm dan 5,7 cm, menunjukkan ada beberapa tanaman yang tumbuh secara tidak merata. Polybag 4 dan 5 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan tinggi masing-masing 10,7 cm dan 10,2 cm. Minggu ketiga, pertumbuhan kacang hijau pada polybag 1,2 mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 9,7 cm, 9,8 cm, dan 13 cm. Kacang merah di polybag 3 dan 4 mulai diamati, namun memiliki perbedaan besar dalam pertumbuhan. 12 cm pada polybag 3 dan hanya 1 cm pada polybag 4. Hal ini menunjukkan bahwa kacang merah di polybag 4 tidak tumbuh optimal. Minggu keempat, polybag 1 hingga 4 menunjukkan pertumbuhan stabil dengan rata-rata tinggi sekitar 10 cm. Polybag 5 mencatatkan tinggi hanya 4 cm yang menunjukkan stagnasi atau kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan. Serta dapat dianalisis pertumbuhan kacang hijau, yaitu pertumbuhan paling signifikan terjadi di polybag nomor 5 pada minggu ke-1 41 cm
tetapi tidak berlanjut dengan optimal pada minggu-minggu berikutnya. Polebuck 4 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4 mencapai 10 cm. Dan untuk kacang merah, pertumbuhan kacang merah di Polebuck 3 cukup baik 12 cm pada minggu ketiga. Namun tidak sama dengan Polebuck 4 yang hanya mencapai 1 cm. Kesimpulannya adalah, kacang hijau menunjukkan pertumbuhan variatif dengan pertumbuhan tertinggi pada minggu ke-1 di Polebuck 5 41 cm. Namun pertumbuhan ini tidak konsisten hingga minggu ke-4. Polebuck 4 mencatat pertumbuhan stabil dengan rata-rata tinggi sekitar 10 cm. Kacang merah di Polebuck 3 tumbuh optimal hingga 12 cm pada minggu ketiga. Namun stagnasi terjadi pada Polebuck 4 dengan tinggi hanya 1 cm. Adapun faktor penghambat, perbedaan pertumbuhan disebabkan oleh kemungkinan variasi jumlah benih, kualitas media tanam, intensitas cahaya, serta pola penyiraman dan pemeliharaan. Serta dapat melakukan evaluasi pada kondisi Polebuck yang mengalami stagnasi Polebuck 5 dan Polebuck 4 untuk kacang merah. Pastikan faktor lingkungan seperti penyiraman, cahaya, dan kualitas media tanam optimal. Daftar pustaka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Yogi Rahmawadi izin undur diri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.